warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Selamat buat Fabiano Caruana beserta para fansnya. Fabiano Caruana memenangkan Sinquefield Cup kawan, dan sekaligus juga memenangkan rangkaian Grand Chess Tour 2023 ini. Selamat buat Fabiano Caruana. Di game terakhirnya kawan, dia berhadapan dengan Richard Rapport. Seperti yang kalian lihat di sini daftar gamenya, Ian Nepo bermain remes melawan Anish Giri, MVL remis melawan Alireza Firoza, Levon remis melawan Leonard Dominguez, sedangkan Fabiano Caruana memetik kemenangan kawan menghadapi Richard Rapport, sehingga poinnya selisih setengah poin atas pesaing terdekatnya Leonard Dominguez kawan. Tanpa berbu lagi, langsung kita ke papan analisisnya, gamenya seperti apa kawan. Langsung di sini Caruana mengawali pion D4, kuda F6, pion C4. Pion C6 kawan, ingin bermain dengan Slav defense, mungkin pion D5. Kuda F3, pion D5, Slav defense kawan. Kuda C3 di sini berubah ke permainan semi Slav, sekarang dimainkan oleh Richard Rapport. Seperti biasa, konstruksinya seperti ini kawan. Nah, di sini jalur utama dipilih oleh Fabiano Caruana dengan pion E3. Nah, kebanyakan di sini kawan, hitam melanjutkan pengembangan. Kuda B berkembang ke petak D7. Pion A6 pilihan nomor 2-nya kawan, atau gajah gelap ini keluar ke petak D6, atau cukup ke petak E7, atau langsung keluar ke petak B4. Itulah opsi yang paling banyak dimainkan, terutama pengembangan kuda B ke D7 ini. Tapi Rapport memilih dengan langkah pion G6, memilih lewat jalur samping kawan. Oke, kita coba main dengan permainan jalur utama dengan kuda B berkembang ke petak D7. Sekali lagi, untuk bahan referensi bagi kawan-kawan yang ingin belajar. Ini juga sekaligus buat admin juga kawan. Admin ini tidak hafal semua pembukaan kawan. Oleh karena itu, dengan cara inilah admin juga belajar menghafal teori-teori pembukaan, jalur-jalur pembukaan, baik di jalur utamanya ataupun jalur sampingannya. Pengembangan kuda B ke D7, kebanyakan putih respon dengan menteri ke petak C2. Yang saya tunjukkan jalur utamanya saja, tentu banyak pilihan di posisi ini bagi putih, bagi hitam kawan. Tapi yang paling populer, menteri ini ke petak C2. Gajah hitam keluar ke petak D6. Putih juga keluarkan gajah ke petak D3 di sini kawan. Kedua pemain rokade biasanya. Nah, baru melanjutkan dengan pion D pukul, pion C4. Ini untuk mendapatkan tempo dengan pion B5. Kemudian gajah mundur ke E2 yang paling banyak. Nah, gajah terang dikembangkan ke petak B7. Sedikit saya perpanjang kawan permainan di jalur utama ini. Benteng D1, menteri C7, pion E4 untuk mendapatkan kontrol petak pusat. Buka akses bagi gajah gelapnya keluar ke petak G5, mungkin dengan tujuan juga pion ini siap untuk garbu kedua perwira. Nah, di sini langsung ditantang dengan pion E5, gajah G5, kemudian berlanjut pion E pukul, pion D4. Ambil balik dengan benteng kawan, tidak mungkin dengan kuda karena posisi pion ini dalam ancaman gajah harus dijaga oleh kuda. Nah, selanjutnya kuda ke pusat menantang pertukaran, menyerahkan kuda F6-nya, diambil balik oleh pion G. Kemudian biasanya berlanjut mungkin kuda ini bergerak ke petak H4, menolak pertukaran, ataupun pion G3 saja bisa dilanjutkan untuk blokade diagonal ini kawan, karena tujuannya kuda pukul kuda untuk mendapatkan pion yang ada di petak H2 ini. Oke, kita kembali ke permainan aslinya. Pion G6 dimainkan oleh Richard Rapport. Apakah kalian hafal? Satu jalur utama yang saya tunjukkan tadi kawan, tidak ada langkah sampingan kawan yang saya tunjukkan tadi di main line. Tentu segala kemungkinan atau segala pilihan masih bisa jadi opsi dari langkah-langkah yang saya tunjukkan tadi. Tapi jalur yang paling populer itulah yang saya tunjukkan tadi. Menurut database yang ada kawan, bukan menurut pikiran admin sendiri. Admin memakai database. Gajah D3, gajah G7, rokade-rokade. Nah, di sini dorong pion E4. Tujuannya untuk mendapatkan ruang nanti di petak E5, dorong lagi. Memilih dengan langkah pion D pukul, pion E4 kawan. Gajah yang ambil balik menyerahkan gajah terang di sini, ditolak dengan langkah pion B5. Kenapa tidak sikat saja gajah ini kawan? Dan hitam masih bisa bermain dengan sepasang gajahnya, putih dengan sepasang kudanya. Selepas kuda pukul kuda E4 di sini, mungkin menteri ini keluar ke petak C7 kawan, ataupun langsung dorong pion C5, pion F5 bisa jadi opsi. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya kawan.
Tapi menurut Stockfish pun, kalaupun kehilangan gajah saat ini, putih baik-baik saja. Memang masih dalam tahap pembukaan kawan, apapun masih bisa terjadi. Pion B5, gajah D3 ditarik mundur kawan. Kenapa tidak diladeni saja seperti ini? Tentu kuda akan sikat gajah sekarang. Ambil balik menggunakan kuda dan baku hantam lagi di petak B5. Hitam sudah memisahkan pion putih di pusat di petak D4 ini. Kembali lagi ke langkah aslinya, oleh karena itu gajah ditarik mundur ke D3. Pion B pukul pion C4. Gajah ambil balik pion C4. Gajah A6 menantang pertukaran. Kalau menghindar, benteng yang jadi korbannya nanti. Terjadi pertukaran, gajah pukul gajah A6, ambil balik oleh kuda. Nah, kita di langkah ke-12 ini kawan, kontrol waktu sudah mulai ada jarak, yaitu sekitar 12 menitan. Rapot masih punya 1 jam 2 menit kawan, Fabi mempunyai 50 menit. Berlanjut, dengan menteri keluar ke petak 4, double attack terhadap kuda. Maksud saya terhadap kuda di sini, terhadap pion yang di sini, backup oleh menteri ke petak B6 kawan. Kemudian gajah berkembang ke petak F4, meninggalkan pion. Pion ini termasuk beracun. Hati-hati, jangan ambil pion di sini kawan. Memang terlihat kalian nanti bisa mendapatkan kuda, putih juga mendapatkan kuda, tapi hati-hati bisa terjebak ke depannya kawan. Di sini benteng FD8 pilihan dari Richard Rapport, pertahankan atau untuk tekan pion pusat. Oke, saya simulasikan jika kalian ambil pion racun ini kawan sekarang. Putih mendapatkan kuda di petak A6, kamu juga mendapatkan kuda di petak C3. Yang menjadi masalah adalah gajah di sini kawan. Untuk serang benteng dan juga kontrol ruang gelap ini. Nanti bisa disusul dengan benteng ini bergeser. Dan coba lihat, ruang terang ini kawan juga dikuasai oleh menteri putih kawan. Ruang gelap ini dijaga oleh kuda. Dan salah satu benteng bergerak nanti, kedua lajur ini posisi menteri terjebak. Jadi kalian mungkin akan mengorbankan benteng supaya menteri ini tidak terjebak. Ke petak B2 terlebih dahulu, nanti bisa mundur kawan. Kalau ada benteng AB1 di sini, kalian bisa bergeser ke petak C2. Kalau ada benteng F ke C1 di sini kawan, menteri bisa lari ke petak E4. Tapi benteng yang akan jadi korban, atau langsung tadi kawan, tidak langsung coba bergeser benteng, sikat benteng terlebih dahulu, ambil balik oleh gajah untuk dukungan bagi menterinya kawan untuk menantang pertukaran menteri saat ada ancaman benteng-benteng yang keluar nanti serang menteri. Itulah pion racun kalau dimakan oleh menteri hitam. Tapi memilih dengan langkah benteng FD8 untuk coba tekan pion yang di sini, tapi pion ini masih cukup kuat dengan keberadaan kuda menteri kawan. Nah, di sini ada gajah bergerak ke E5. Berkoneksi dengan pionnya, perkuat posisi pionnya, dan juga mungkin persiapan pertukaran gajah gelap jika kuda ini pindah kawan. Kuda ke B8, saran dari Stockfish kawan untuk mencoba manuver-manuver, nanti mencoba menyerang gajah lewat petak D7, tapi memilih manuver ke petak B4 kawan. Coba manuvernya ke sini ataupun juga memilih ke pusat nanti menantang pertukaran kuda. Ada benteng FD1, kuda B ke D5 ke pusat menantang pertukaran di sini. Ditolak, menteri mundur ke petak C2. Gajah tarik mundur ke petak F8 kawan. Reposisi untuk mendapatkan area serang yang bagus. Untuk menghindari juga pertukaran sesama gajah gelap. Kuda G5 sekarang. Ada kuda ke G4. Coba ancam gajah gelap. Pertahankan mundur ke petak G3 di sini. Kemudian ada gajah kembali ke G7. Ancam pion yang di sini. Backup kuda mundur ke F3, benteng AC8 dikeluarkan oleh Richard Rapport. Kita berada di langkah ke-20 kawan. Dan mereka sudah banyak menghabiskan waktu sampai 20 langkah ini. Fabiano Caruana berada di angka 16 menit, sedangkan Richard Rapport berada di angka 22 menit sekarang. Berlanjut dengan langkah kuda E4. Menolak pertukaran. Buka akses bagi menterinya untuk bermain di sini kawan. Nah, mungkin kuda ini bergerak ke petak H6 saran dari Stockfish, pion A5 salah satu opsi juga. Memang terlihat di sini kawan yang menjadi masalah hitam adalah adanya pion-pion yang rusak posisinya di lajur C, di lajur A kawan.
Dan di sini Richard Rapport mencoba korbankan pion di lajur C kawan. Nanti gantinya mungkin mendapatkan pion yang di sini terbuka diagonal gelap. Nanti mendapatkan dukungan dari gajah, ambil pion B2. Dan diterima juga oleh Fabiano Caruana untuk membebaskan pion di lajur C kawan. Yang sekarang lajur C menjadi jalan tol. Menteri ambil pion B2 menantang pertukaran. Terjadi pertukaran, menteri ambil balik oleh gajah. Ada benteng AB1 berbalik ancam gajah. Kuda bergerak ke peta F6 kawan yang terkuat untuk coba menantang pertukaran di sini atau melepaskan gajah yang di sini. Memilih gajah dipertahankan mundur ke G7. Kemudian ada benteng DC1 kawan, perkuat posisi pionnya. Di sini ada gajah serang benteng. Benteng diangkat naik ke peta C4 untuk perkuat posisi kudanya mungkin juga. Nah, di sini gajah tarik mundur untuk serang pion, diikuti mungkin nanti pion F5, usir kuda agar tidak ada lagi yang menjaga pion ini. Dorong terlebih dahulu ke C6, pion F5, kemudian kuda E lompat ke G5, awas ada ancaman di sini kawan. Benteng E8 pertahankan, ada benteng B7. Kalau sudah ada benteng yang sudah memasuki baris ke-7 atau baris kedua lawan kawan, ibarat lampu lalu lintas, dia sudah berwarna kuning. Udah berkedip-kedip kawan. Apakah menjadi hijau atau menjadi merah? Berlanjut di sini dengan langkah kuda mundur ke E7. Bagaimana jika benteng ini ditantang dengan benteng E7 kawan? Ya simple di sini kawan. Ambil balik oleh kuda untuk coba rebut pion ini. Kalian backup pion ini terlebih dahulu dengan cara dorong terlebih dahulu kawan dengan penjagaan gajah. Posisi pion akan kuat. Dan pion ini sulit kalian backup lagi. Kalian dorong kawan menurut stockfish, ya sudah wassalam akan diambil oleh kuda ataupun oleh gajah. Kembali lagi ke langkah aslinya kawan. Jadi memilih dengan langkah kuda ke E7. Pion H3 terlebih dahulu. Kuda mundur ke F6. Kuda ke D4 untuk perkuat posisi pionnya terlebih dahulu. Tak perlu terburu-buru untuk dorong kawan karena dia akan mencoba blokade akses bentengnya yang mengawal baris ke-7. Jadi benteng masih tetap digunakan di baris ke-7 yang terbuka. Pion H6, nah baru sekarang kuda caplok pion E6, kuda hitam caplok pion C6 kawan di sini. Discover juga di sini kawan. Jadi kalian tidak bisa ambil kuda. Di sini kuda juga bisa jatuh. Terlebih dahulu kuda ambil gajah F8. Kuda pukul kuda D4. Benteng pukul benteng. Ambil balik oleh benteng. Kemudian kuda caplok pion G6. Lanjut Fabi. Di sini ada benteng C1K. Simple raja naik ke peta H2. Kemudian ada kuda lari ke peta C6. Pertahankan posisi pion. Ada double attack dari Fabi kawan. Gajah F4 serang benteng serang pion. Benteng C2 coba ingin rebut pion juga kawan. Tapi selepas gajah ambil pion H6, hati-hati. Benteng meluncur ke sini kawan. Awas ada ancaman skakmat kawan. Semua peta sudah di cover oleh kuda, oleh gajah. Bisa skakmat. Oleh karena itu kuda mundur ke E8. Kuda E7 skak sekarang menantang pertukaran kuda. Raja bergeser ke H7 untuk mendapatkan gajah. Tapi selepas gajah mundur ke peta E3, berikan backup lebih bagi benteng untuk rebut pion. Di sini Richard Rapport menyerah kawan di langkah ke-40 dengan kontrol waktu yang juga mulai tertatih-tatih. Sejak langkah keberapa tadi? Admin lupa menjelaskan untuk kontrol waktunya dari Richard Rapport kawan. Nah, di sini tadi kawan. Di langkah ke-29, blunder langkah kuda ini kawan. Kontrol waktu Richard Rapport sudah jatuh di angka 36 detik. Dia hanya bermain dengan increment 30 detik saja untuk tambahannya kawan. Tapi posisinya sudah berantakan. Dengan kelincahan kudanya tadi Fabi mengobrak-abrik pion-pion hitam kawan. Ada ancaman skakmat tadi di sini kawan. Oleh karena itu diantisipasi dengan kuda E8. Pertukaran kuda tadi ditolak oleh siapa? Karena di sini tetap akan disikat kuda dalam ancaman di sini. Lompat kemana terserah. Tapi beberapa langkah berikutnya juga membuat Richard Rapport menyerah di langkah ke-40. Tentu saja di sini posisi pion dalam ancaman. Ada ancaman discover juga kawan. Discover check di sini. Kalau kuda pukul kuda tentu di sini dalam bahaya kuda. Diikuti gajah bergerak ke sini. Kuda bisa jatuh dan seterusnya kawan. Kalau stockfish menyarankan di posisi ini tadi kawan, saat gajah ini bergerak ke peta E3, kuda ini ke peta A5.
Kalau ada discover kawan, benteng bisa jatuh. Benteng ambil pion terlebih dahulu, ancam kuda. Kuda lari kemana kawan? Kuda lari ke petak C4 dari Stockfish dan persiapan discover juga di langkah berikutnya kawan. Sudah habis pion-pion hitam, tak perlu kita perpanjang lagi. Oke, selamat buat Fabiano Caruana yang memenangkan Sinquefield Cup sekaligus memenangkan Grand Chess Tour 2023. Selamat buat Fabiano Caruana. Seperti biasa, sambil menunggu event-event berikutnya kawan, kita akan coba isi permainan antar engine. Coba nanti saya carikan apakah ada game engine yang bagus. Kalian tunggu saja nanti sore. Terima kasih sudah mampir tiap hari. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.